akan menghasilkan seorang leader atau sekedar dealer. Itu soalnya. Yang terjadi ada tukar tambah sebenarnya. Kapasitas orang tidak diuji karena tidak kesempatan untuk menguji pikiran calon presiden itu. Forum semacam ini yang digagas oleh SDI harusnya diambil oleh KPU sebagai modal untuk menguji kapasitas pemimpin. Jadi SDI sebetulnya melakukan politik melampaui apa yang harusnya menjadi tugas KPU. Saya ikut mendesain KPU di awal reformasi. Kita ingin KPU itu jadi public educator, jadi pendidik demokrasi, bukan sekedar keahlian teknis untuk nenteng-nenteng surat suara. Itu enggak ada soal. Kalau kita bermutu, pemilu ini bermutu, bahkan kotak suara itu nggak perlu digembok. Pakai tas kresek aja nggak ada soal, karena orang percaya bahwa tidak akan ada penyelundupan suara. Itu yang kita sebut ethics yang akan diperjuangkan oleh SDI itu. Jadi saya senang ada di Sarekat Demokrasi Indonesia. Sarekat itu artinya saya perekat demokrasi. Sarekat. Dan yang membanggakan adalah peristiwa ini dibuat di Karawang justru, bukan di Menteng. Itu dasarnya itu. Karena tadi Karawang adalah apa slogannya? Karawang ada pangkal perjuangan. Karawang adalah pangkal pikiran. Karawang ada pangkal keadilan. Semua berpangkal. Dan Karawang kita kenal sebagai tempat dimulainya perjuangan untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Jadi apa namanya? Karawang ke Bekasi kita menerawang demokrasi itu. Wow. Kirain tadi mau pantun ya. Kita perpanjang cara kita menerawang demokrasi itu. Pada mulanya demokrasi adalah prinsip bahwa siapapun yang terpilih, dia datang dengan kapasitas etis yang sama dibandingkan dengan rekan-rekan sewarga. Prinsip yang kita kenal primus inter pares. Yang pertama di antara yang sama. Karena itu dalam sejarah demokrasi, di Yunani misalnya, di Athena, di awal demokrasi dibuat, 300-400 tahun sebelum Masehi, anggota DPR itu tidak dipilih, tapi diundi. Di antara kita diundi aja. Karena ada prinsip bahwa siapapun yang terundi, dia tidak akan mengkhianati mereka yang mengundi. Itu dasar etisnya. Karena dianggap warga negara itu punya kapasitas otak, punya kapasitas moral, punya kapasitas etika yang setara. Jadi nggak usah takut siapa yang terpilih. Kalau saya malas untuk datang ke DPR, ya saya pilih aja seseorang. Andre saya pilih misalnya. Karena saya percaya Andre akan mewakili Saan, mewakili Sadra, mewakili Bang Robi. Robi Sugara, mewakili semua, kita akan diwakili dengan cara yang sama. Itu sebetulnya ideal dari demokrasi. Saya senang bahwa SDI ini mengambil tema yang juga jadi soundbite dari Revolusi Perancis. SDI memakai tagline kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Dalam bahasa Perancis, liberté, égalité, fraternité itu. 3 prinsip yang menjadi akar dari demokrasi, yaitu Revolusi Perancis. Suatu waktu, coba saya terangkan sedikit sejarahnya itu sebagai upaya untuk membuat kita percaya bahwa demokrasi itu diperjuangkan dengan darah, diperjuangkan dengan akal pikiran. Di satu pagi tahun 1789, di alun-alun kota Paris, rakyat menggiring seorang raja yang mengklaim bahwa mahkotanya itu tidak mungkin lepas dari kepalanya. Karena mahkota itu dipasangkan oleh Tuhan. Maka dia klaim bahwa l'état c'est moi, aku adalah negara. Karena itu kalian rakyat tidak boleh mencopot mahkotaku kecuali dicopot oleh langit. Dan ternyata berabad-abad, ratusan tahun gak bisa dicopot. Maka rakyat bertanya, yang benar aja. Apakah Tuhan sedemikian dungu untuk membiarkan seorang lalim itu terus memerintah? Satu pagi rakyat menggiring raja ini, namanya Louis XVI, ke alun-alun kota Paris, dipasangkan di bawah pisau gilotin, lalu dipotong kepalanya. Ternyata bukan cuma mahkotanya lepas dari kepalanya, kepalanya lepas dari badannya.
Sejak itu kita tahu bahwa kedaulatan rakyat melampaui klaim tentang kedaulatan langit oleh si raja. Itu dasarnya. Jadi terlihat betul bahwa sejarah demokrasi adalah sejarah untuk memperlihatkan bahwa kedaulatan itu dari awal punya rakyat. Dari situ muncul pikiran Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat pasti disetujui suara Tuhan. Bukan suara Tuhan adalah suara rakyat. Suara rakyat pasti suara Tuhan. Itu dasarnya. Dan itu yang kita ingat hari ini. Dan kita ingin perlihatkan lagi bahwa sejarah demokrasi itu panjang sekali hambatannya. Di awal abad 15 misalnya, kita pakai istilah konstitusi. Konstitusi itu di abad 15 artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Karena dianggap bahwa raja itu harus bertanggungjawabkan seluruh aspek kepemimpinannya pada rakyat, pada kedaulatan rakyat. Jadi rakyat tidak pernah menyerahkan kedaulatannya pada anggota MPR. Kalau sekarang anggota MPR bilang, kami pemilik kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu melekat seumur hidup pada rakyat, nggak mungkin diserahkan. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya selama 5 tahun. Hanya itu. Jadi saya tetap berada di atas wakil rakyat. Karena dia wakil saya. Anda lihat misalnya, waktu pemilu pilkada, anggota DPR itu peminta-minta. Minta suara rakyat. Dia pengemis. Tiba-tiba dikasih PIN DPR di sini, dia jadi majikan. Dari mana ceritanya Anda pengemis tiba-tiba jadi majikan tuh?